Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan tetap iman, kesehatan dan panjang umur sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, materi pengajian yang ingin saya sajikan mulai hari ini adalah tentang masalah pola makan, ya, menurut Al-Quran dan Al-Hadis, atau pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pola makan ini adalah salah satu upaya untuk menjadikan badan kita sehat, ya. Badan sehat itu merupakan salah satu pangkal daripada panjang umur, ya. Tapi ya bukan berarti orang yang pola makannya itu baik kemudian umurnya panjang, ya belum tentu. Tapi ini merupakan salah satu upaya, ya. Karena di dalam Islam itu usaha itu ada usaha lahiriah, ada usaha batiniah, ya. Misalnya saja seseorang ingin hidupnya di dunia ini baik secara ekonomi, ya, maka dia harus bekerja, itu namanya usaha. Tapi di samping usaha lahiriah itu tadi juga harus berdoa, ya. Karena apa? Karena yang memberikan rezeki itulah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua-duanya ini jangan hanya usaha batinnya tok, tapi tidak usaha lahiriah, ya. Ingin hidupnya sejahtera, rezekinya banyak, ndonga tok, ya, tiap hari membaca surat Waqiah, ya, 41 kali, sholawat 1000 kali, tapi gak nyambut gawe, ya ndak turun gitu, ya. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, harrikil yada tanzilu lakal barokah. Berusahalah kamu
maka Allah akan menurunkan rezeki. Ya. Jadi sama halnya orang ingin panjang umur, ya, ingin panjang umur itu usaha. Ya, bagaimana usahanya? Nanti kita bahas di sini. Nah, saya pernah mengikuti istilahnya itu penataran. Di antara materi yang diberikan di dalam penataran itu adalah usaha menciptakan kesehatan pribadi dan keluarga, ya. Yang pertama, menurut teori ilmu kesehatan, ya, bahwa sumber penyakit, ya, artinya itu sumber yang bisa menjadikan penyakit. Nah, itu ada 4, ya. Yang pertama, sumber penyakit itu adalah kegemukan, ya, cara Jawanya kelemon, ya, kelemon, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk di rumah sakit Supraun, itu di pintu-pintu itu ada tulisan, ya, gemuk bukan lambang kesehatan, gitu, ya. Nah, jadi sumber penyakit itu yang pertama adalah kegemukan. Jadi bukan gemuk, ya. Ada orang itu gemuk tapi ada yang kegemukan. Nah, kegemukan ini ada kaitannya dengan makan, ya. Lihat saja, ya. Orang-orang yang kegemukan itu biasanya umurnya pendek, ya toh. Ya. Ya, kita lihat saja secara kenyataan, ya, cara dulu sekitar tahun 80-an, ya, ada pemain film namanya Jalal, ya, masih ingat itu, ya. Ada film namanya, ada bintang film namanya Jalal. Orangnya gemuk, ya, gemuk. Saya baca di salah satu majalah, Jalal ini makannya, ya, 1 hari 3 kali, ya. Tapi sarapan pagi itu nasinya itu 5 piring, ya. Kemudian ayam goreng 1 ekor, itu, ya. Jadi ada makanan. Jadi sehari itu kalau pagi sarapan itu ayam 1 ekor, ya. Kemudian kalau makan siang itu daging, ya, itu 1 kilo, ya. Kemudian makan malam gitu, itu. Nah, ini saya ngenangen Jalal iki kira-kira gak tahu umur, ya. Waktu itu berapa kali main film itu. Ada judulnya filmnya itu, saya masih ingat dulu. Waktu itu saya masih kuliah, ya. Ada judulnya film itu Inem Pelayan Seksi. Ini bosnya Jalal. Itu tidak lama itu, ya. Kira-kira setelah itu 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian saya baca berita Jalal meninggal dunia. Oh, ya. Wah, ini apa ini, ya? Ini karena apa? Tadi faktornya tadi itu kegemukan, ya. Jadi teori kesehatan itu nomor 1 sumber penyakit itu adalah kegemukan. Orang kalau gemuk, ya, misalnya berat badannya sampai di atas 100, ini kan kelas berat ini, ya. Jadi kan
kakinya ini menahan beban juga berat ya. Kemudian jantungnya ini juga apa namanya itu menahan ini juga berat ya, berat. Karena itu di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan al-bitnatu ra'sud da'i wal himyatu ra'sud dawai. Al-bitnatu ya kelemon itu tadi ya. Al-bitnatu ya, kelemon ya. Bitnah itu kan perut. Jadi kalau orang gemuk kan perutnya besar gitu ya. Jadi kelemon itu adalah ra'sud da'i, kata Nabi, pangkal penyakit, sumber penyakit. Wal himyatu ra'sud dawai, dan diet itu adalah merupakan salah satu cara ya pengobatannya itu. Nah ini ya, jadi sumber penyakit menurut teori ilmu kesehatan nomor satu adalah kegemukan. Kemudian yang kedua, sumber penyakit itu kurang gerak. Jadi kurang gerak. Kalau orang itu kurang gerak, kan darahnya ini juga tidak tidak lancar ya. Darah dalam tubuh kita ini kan selalu ya bergerak. Artinya mengalir ya di dalamnya itu. Kalau darah sudah berhenti ya mati orang itu ya. Lah yang memompa darah itu kan jantung ya. Jadi kalau orang itu mangane akeh, turu tok, gak tahu olahraga. Nah, ini sumber penyakit ini ya. Kata orang Jawa apa? Mbuen. Ya. Nah, ini ya. Jadi itu menurut teori ilmu kesehatan. Yang kedua adalah karena kurang gerak. Kemudian yang ketiga sumber penyakit itu pola makan. Ya, pola makan. Artinya pola makan itu orang itu kan harus mengatur makan ya. Di dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah ya, yang halal dari apa yang aku rezekikan, berikan kepadamu. Ada juga di dalam ayat yang lain itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang-orang yang beriman ya, makanlah apa yang dari dalam bumi ini halalan yang halal, thayyiban yang baik. Jadi maksud pola makan itu bisa memakan makanan-makanan yang halal dan baik gitu ya. Nah, contohnya begini ya. Sekarang gule sate kambing ya. Itu halal ya, kan halal. Tapi ini baik apa enggak? Ya kalau gitu ya. Kan belum tentu gule sate ini halal tapi belum tentu baik. Nah, kalau orang itu darah tinggi, loh ya. Ini halal tapi tidak baik. Itu namanya halalan. Jadi pola makan tuh harus bisa diatur ya. Halal dan baik. Jadi kalau sekiranya sampean itu punya darah tinggi ya,
Ya jangan makan gulai, jangan sate, walaupun itu halal gitu ya. Jadi pola makan. Duren, wah sekarang kan musim duren ya. Duren itu kan halal, ya. Halalan thayyiban ya, halal dan baik, bergizi, bervitamin ya. Tapi sekarang kalau sampean itu asam urat, loh gitu ya. Ini halal tapi tidak baik. Coba yuk, kalau sampean asam urat makan duren satu habiskan, semper, ya, semper gak kuat melakukan itu ya. Nah, ini harus jadi Al-Quran itu begitu ya, mengatur pola makan. Nah, ini saya dapat bukunya, kiriman buku dari anak saya di Jakarta itu ya. Buku ini Pola Makan Rasulullah. Yang mengarang ini seorang dokter, dokter ya ulama gitu ya, Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad As-Sayyid. Ini orang Mesir ini ya. Jadi ini ya seorang ulama, ya dokter, ahli gitu ya. Sampai sering mendatangi pertemuan-pertemuan internasional di Amerika dan sebagainya. Sering menjadi narasumber yang tingkat internasional di dalam kesehatan. Nah, ini ya. Iya, sekarang jadi yang ketiga sumber penyakit itu adalah pola makan ya. Rasulullah kan bersabda, Rasulullah itu makan kalau sudah lapar, tapi kalau makan tidak sampai kenyang. Loh, ini. Jadi untuk sehat itu begitu. Makan kalau sudah lapar, tapi kalau makan tidak sampai kenyang. Jadi makan kalau udah lapar, kalau makan emboping telulan ya, maksud gitu ya. Kalau sudah makan tidak sampai kenyang. Karena itu puasa Ramadan itu sebenarnya betul-betul mengandung hal-hal yang bisa menyehatkan badan. Kalau memang puasanya itu betul ya. Kalau buka kan lapar ya, itu tidak sampai parek kan gitu ya. Tapi bukonya itu buko mestinya kan kalau buko itu kalau tiru Rasulullah ya secukupnya kan gitu ya. Sebab kalau sudah makan tidak sampai kenyang, secukupnya. Tapi yang kebanyakan tuh kalau buko itu bukan secukupnya, seadanya. Nah, ini singgarai gak sehat kan itu ya. Kalau buko seadanya, apa yang ada dimakan ya. Setelah makan nasi ganti jemblom. Mari jemblom. Wah, ini akhirnya puasanya itu tidak ada pengaruhnya terhadap jasmania ya. Kemudian yang keempat ya, sumber penyakit itu adalah pikiran ya. Jadi pikiran itu maksudnya begini ya. Orang itu pasti memikir ya, tapi tidak jadi pikiran gitulah. Bagaimana orang bekerja misalnya di kantor, apa jadi guru, apa jadi apa saja, orang itu kan mesti berpikir ya. Berpikir itu tidak sama dengan pikiran gitu lah ya. Ya, ada seorang ya, orang perempuan kaya ya, karena suaminya kaya, punya kebun, itu istrinya gemuk ya, bukan gemukan, gemuk seger gitu ya, seger. Nah itu kemudian 5 tahun kemudian itu pernah konsultasi masalah keluarga di Masjid Sabilillah sana. Kebetulan waktu itu saya ada di kantor. Loh, panjenengan iki Bu Kadi. Oh nggih, Bu Kadi sing griyane wonten ndek nggone
ndampit niku. Oh nggih. Lho saniki kok malean lho Pak Bupati. Suwen kok lemu seger, saniki kok kuru ana apa? Nggih pancene apa niku abahe rabi malih jare. Jadi pikiran ya. Jadi apa? Sebab ditinggal rapi akhirnya mikir mali kuru malian kan gitu ya. Itu pikiran. Ya, misalnya ditinggal anaknya mati ya, pikiran. Nah, kalau pikiran akhirnya apa? Karena pikiran akhirnya makannya berkurang kan gitu ya. Jadi segala-galanya berkurang, wis kaina mangan, kaina turu. Ya akhirnya sakit itu tadi ya. Karena itu maka apa namanya itu sumber penyakit yang keempat adalah pikiran. Kemudian para bapak dan saudara-saudara sekalian, ini adalah teori menurut keilmuan ya. Ini kan ada kaitannya. Kalau orang itu tidak ada penyakit, ya, tidak terkena penyakit, badannya sehat. Kalau sehat, umurnya panjang. Ini secara teori ilmiahnya itu begitu, ya. Adapun masalah mati itu urusan Allah itu. Ada orang yang mati, ya belum 30 udah mati ada, gitu ya. Ada orang yang betul-betul mengatur pola makan, ya olahraga, tapi ya mati ya. Ada orang ahli olahraga, dia mengatur pola makan, tibane matinya apa? Keleken ri wak lothok. Ya, akhirnya infeksi terus mati loh itu kan. Ya mati itu urusan Allah. La ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamutu. Tapi kita kan usaha. Dulu tahun 2005 ya. Saya itu mengkliping satu koran ya. Itu usia manusia di dunia ini. Jadi rata-rata umur manusia ya, rata-rata umur kebanyakan negara. Ini yang mengadakan penelitian itu adalah WHO, jadi Badan Kesehatan PBB. Itu diadakan satu penelitian, survei ya. Orang yang paling panjang umurnya secara rata-rata itu orang Jepang, ya orang Jepang. Ya, Jepang itu yang dimaksud usia harapan hidup itu kebanyakan itu 79 tahun, ya 79 tahun, ya itu orang Jepang, ya. Nah, jadi orang Jepang itu memang apa ya? Umurnya panjang-panjang ya, bukan berarti tidak ada yang mati muda ya, ada. Tapi hampir rata-rata orang Jepang itu usianya 79 tahun atau lebih dari 79. Ini menurut survei ya, menurut survei. Kemudian saya baca di koran itu, kenapa orang Jepang itu kok usianya panjang-panjang gitu ya. Karena orang Jepang itu adalah disiplinnya tinggi, ya disiplinnya tinggi. Disiplin makan, disiplin olahraga, semuanya tuh disiplin ya. Dan orang Jepang tuh kalau olahraga juga disiplin, ya tiap hari misalnya pagi bangunnya jam 5 gitu olahraga, ya olahraga. Itu artinya olahraga ringan. Ada olahraga tertentu misalnya seperti tenis atau golf begitu. Nah, jadi orang Jepang itu memang disiplin ya.
Baik bekerja pun orang Jepang itu disiplin ya. Jadi kalau orang kerja itu misalnya masuk kantor jam 8 pulang jam 4, itu ndak ada. Pegawai di Jepang itu bolos itu ndak ada. Betul-betul disiplin ya. Itu pernah ada pegawai mestinya kan pulang jam 4 ya. Itu jam 1 sudah pulang. Diurung-urung ambil bojone, sampai niki opo sampean? Durung wayahe mulih wis mulih. Lho begitu ya. Istrinya itu juga disiplin ya. Kalau di sini kadang-kadang enggak begitu, Pak. Bojone jam 1 mulih, kebenaran sampean mulih wis. Gitu ya. Itu salah satu apa namanya? Faktor ya, disiplin. Jadi makan itu disiplin. Kalau makan misalnya kalau sarapan pagi jam 6, makan siang jam 7, makan malam jam, itu disiplin. Dan lagi begini, makanan-makanan yang menu sekarang kalau besok masih ada, itu tidak dimakan. Jadi misalnya ya kemarin makan, kemarin masak apa? Kemarin masak kari ayam, gitu ya. Loh hari ini kari ayam itu udah habis, tidak dimakan itu, diberikan anjingnya. Loh ya. Ayam goreng kemarin, sekarang masih ada, tidak dimakan. Nah, tidak begitu. Ya. Kalau kita kan tidak. Ya, misalnya apa? Rawon kemarin dapat 5 hari, jadi ini tambah enak. Ya, ini orang Jepang. Kenapa orang Jepang itu umurnya panjang-panjang? Nah, jadi karena masalah apa? Lah kalau orang Jepang begitu, karena yang dibuat begitu ada, Pak. Ya. Nah, kalau kita ini misalnya rawon wingi saiki si ono gak dipangan. Gak cukup blonjone. Ya. Berarti orang Jepang itu tidur disiplin, rekreasi itu disiplin ya. Tiap minggu mesti rekreasi ada, setiap bulan ada, setiap tahun itu mesti rekreasinya ke luar negeri begitu. Ini orang Jepang negara yang sudah makmur ya. Negara makmur artinya rakyatnya itu berilmu ya, berpengetahuan, jadi begitu. Ini usianya itu menurut WHO itu survei itu 79. Kemudian yang ranking kedua itu negara Swiss ya. Swiss ya. Ini negara Eropa ini ya. Swiss itu menurut survei umurnya rata-rata itu 78 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Amerika Serikat itu 76 tahun. Ya, masih di bawah Jepang ya. Kemudian yang keempat itu Singapura 74 tahun ya. Singapura itu negaranya kecil ya, tapi bersih. Ini katanya, saya tidak pernah ke sana. Ya, bersih, ya juga disiplin begitu ya. Di sana itu mobil itu usianya tambah lama itu pajaknya tambah tinggi. Nah, kalau mobil baru itu pajaknya murah. Karena itu kalau orang punya mobil yang sudah 3 tahun mesti didol apa tambah larang pajaknya begitu ya, untuk mengurangi apa namanya. Nah, jadi di sana itu tidak ada mobil yang usianya lebih dari 5 tahun ya. Nah, sudah 5 tahun sudah itu tidak boleh dipakai. Nah, karena mesinnya itu banyak yang dimaklari dijual Indonesia. Ya, ya, seperti power steering. Apa kan banyak sekarang mobil-mobil yang tidak power steering jadi power steering. Kenapa? Ya dibelikan mobil-mobil rosokan yang dari Singapura. Ya, ini berbicara masalah apa? Kemudian berikutnya adalah Malaysia. Jadi Malaysia itu tingkat umurnya menurut survei itu masih
71 tahun. Kemudian Cina 69 tahun. Kemudian Thailand 68 tahun. Filipina 64 tahun ya usia. Kemudian Indonesia ini 59 tahun ya. Ini menurut survei, jadi istilahnya itu kan usia harapan hidup kebanyakan rata-ratanya itu 59. Ya, ini kan tergantung tadi itu ya, pola makan, olahraga dan sebagainya itu yang menjadikan panjang umur secara lahiriahnya kan itu ya. Nah, baiklah Bapak sekalian. Sekarang bagaimana menurut Islam ya, usaha-usaha agar orang itu berusia panjang ya. Kan ada menurut Islam bagaimana? Karena usia panjang itu ya usaha lahiriah ya usaha batiniah. Yang pertama, kalau orang itu ingin usianya panjang, itu ya satu, silaturahim ya. Itu di dalam hadis kan disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu ya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberikan rizki ya, jadi ditambah rizkinya, digampangkan rizkinya, hendaklah selalu bersilaturahim. Satu ya. Silaturahim di sini adalah silaturahim dalam pengertian yang luas. Jadi bukan hanya silaturahim dengan keluarga famili, tapi silaturahim dengan sesama manusia gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ingin panjang umur itu banyak bergerak tadi itu ya. Karena tadi sumber penyakit kan kurang gerak. Jadi kalau ingin panjang umur banyak bergerak, artinya ya olahraga, paling tidak ya jalan-jalan pagi itu ya olahraga ya. Jadi kan kalau olahraga yang betul-betul bermetode ya seperti badminton, tenis ya toh, atau voli dan sebagainya, itu namanya kan olahraga yang bermetode ya. Ya terserah sampai mau pilih olahraga, tapi yang jelas bahwa kalau orang ingin panjang umur itu hendak selalu bergerak kan ya toh. Dengan gerak darahnya ini menjadi lancar, kemudian keringatnya keluar kan gitu ya. Ya itu olahraga ya. Kemudian yang ketiga, kalau ingin panjang umur apa? Pola makan tadi itu ya, makan ya toh, harus pola makan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya, harus makannya itu pola makan. Jadi tidak lapar. Nah, jadi kalau makan itu kalau lapar, tapi kalau makan tidak sampai wareg ya toh. Di samping itu tadi makanan-makanan apa yang sekiranya jadi pantangan itu tidak dimakan. Nah ya, itu pola makan. Kemudian yang keempat, sodako. Sodako ya. Apa hubungannya sodako dengan panjang umur? Kan gitu ya. Ayo sodako dengan panjang umur itu apa hubungannya? Kan ada sabda Rasulullah SAW, as-sodaqotu tadfa'ul bala ya. Sodako itu bisa menghindarkan bala ya,
Bala itu kan bencana. Bencana ya macam-macam kan. Ya bencana penyakit, ya bencana kecelakaan, ya bencana kemalingan, ya dan sebagainya kan ya. Jadi sedekah. Kan kalau sampean ingin panjang umur ya, sampean olahraga, ngatur makan, kudu loman. Ya, olahraga terusan tapi medit, wah gelis mati. Ya, ya, gitu ya. Jadi sedekah, ya toh. Ya, ini. Kemudian yang kelima, kalau ingin panjang umur, ya berdoa. Karena umur itu kan hak prerogatifnya Allah. Yang menentukan umur itu Allah, ya toh. Jadi berdoa kepada Allah setiap kita kesempatan setelah sholat. Allahumma tawil umri umron tawilan mubarakan fi ta'atika wahtim li bi husnil khatimah. Ya, jadi kita minta panjang umur, tapi jangan hanya minta panjang umur toh. Minta panjang umur, yang lebih utama lagi kita ini nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab di dalam hadis yang lain kan Rasulullah bersabda, jadi orang yang baik itu adalah tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, orang yang baik itu umurnya panjang dan amalnya baik, begitu ya. Tapi orang jelek itu apa? Kalau orang jelek itu umurnya panjang tapi amalnya jelek, ya. Nah itulah. Jadi ini namanya pola hidup, ya. Nah, bagaimana hidup kita ini sehat, begitu. Kalau orang itu sehat, akhirnya ibadahnya kan lebih mantap, gitu ya. Jadi al-aqlus salim fil jismis salim, ya. Jadi akal yang sehat itu adalah ada pada badan yang sehat itu. Kalau jasadnya sehat, insya Allah akalnya juga sehat. Akhirnya segala-galanya bisa dikerjakan dengan baik. Lain kalau dengan orang itu loro-loron. Ya, sekarang ini kita harus hati-hati, Pak. Banyak sekali sekarang ini orang masih muda stroke. Ya, masya Allah. Jadi ada teman saya itu ya usianya baru 40 lebih sedikit. Sekarang kalau jalan nyeret, ya, kemudian lesannya ini sudah metot, ya, tangannya sudah, masya Allah. Ini ya karena mungkin itu tadi ya, karena pola makan, ya, karena kurang gerak dan sebagainya. Di samping juga berdoa, di samping juga apa? Banyak sodako, ya, sodako materi, ya, sodako dalam bentuk yang lain kan gitu ya. Jadi orang itu baik dengan orang. Demikianlah para bapak dan ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Insya Allah pembahasan ini akan kita bahas untuk berikutnya, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.